Oke, halo semuanya, lanjut lah. Saya nggak jadi makan. Kita langsung lanjut aja ke game, dimana kita pertama-tama bikin dulu sprite lah. Kita bikin sprite dengan nama limit object name-nya. Kok sprite sih? Sorry, jangan sprite. Cancel. Jangan sprite, kita lihat dulu. Apa namanya? Till sprite. Kita kasih nama limit. Choose filenya from device, kita cari aja yang ini nih, new file 1 png ini lah. Kalau udah kita apply, kita masukin. Nah loh, oh ya agak PR ini. Bisa nggak kalau kita panjang? Bisa. Puji Tuhan, haleluya. Kita bikin limitnya di mana ya? Kira-kira aja ya guys, di sini. Oh iya, jangan lupa background. Ini harusnya bisa nggak sih background? Ini kita copy, terus kita paste di sini. Oh bisa nih. Maksud saya biar ukurannya pas gitu loh guys. Coba ini ukurannya berapa? Aduh, gak ketahuan lagi. Bisa klik 2 kali? Nggak ada. Wah, bener-bener ngira-ngira. Oke. Padahal global object ya, harusnya nggak boleh dikira-kira itu global object. Coba ya udahlah ya. Pembuat gamenya amatir guys, maaf ya. Ya beginilah. Kalau udah apalagi? Limit kita udah taruh nih di sini. Saya taruh ya udahlah ya. Kira-kira aja saya mah. Naruh apa lagi? Nih tutorial deh. Mungkin pakai sprite aja ya tutorial. Kita kasih nanya begini aja. Tutorial touch screen duck. Mana touch screen duck nih, duck 1 sampai 3 open. Kita bikin aja 0,5. Kita loop, apply. Habis itu apa lagi? Jam tutorial jam. Kok til i sprite til sih? Sorry. Wah, ngantuk saya ini beneran. Ayo fokus. Ini tuh kita bikin tutorial touch screen jam. Tadi kan buat duck, sekarang jam. Jamnya yang ini apa nih? Touch screen. Ini aja deh. 1 sampai 3 juga ya guys. Kalau udah seperti tadi, kita bikin 0,5 lalu kita apply. Behavior effect semua nggak ada ya. Bisa nggak? Oke, kita bikin begini aja. Tar. Ini agak
tutorial sprite. Kita harus bikin lagi sprite tutorial sprite. Yang mana nih tutorial ini? Kita kasih nama yang ini desktop. Kalau udah apply. Ini kita delete dulu. Tutorial sprite desktopnya kita masukin. Sip, udah kayak gini. Terus tutorial jamnya kita masukin ke sini. Tutorial ducknya kita masukin ke sini. Udah ya. Abis itu apalagi harus kita bikin? Oke, kita bikin sprite, kita kasih nama jam button. Jam button kita kasih merah. Jam button hijau deh. Kasih nama jam button, apply. Nggak usah dikasih behavior dulu ya guys. Apalagi duck button. Berarti sprite lagi. Ini kita kasih nama duck button. Duck buttonnya pakai warna merah. Oke, behavior, efek apa segala macam di apply aja udah, nggak usah. Oke, terus kita kasih apa lagi ya? Kita bikin teks. Kita kasih nama score aja, score teks. Meskipun di dalam sininya, ini fontnya kita bikin 30 biar keren. Mungkin kita bikin coklat aja kali ya. Coklat agak gelap lagi. Kita kasih tulisan kayak gini. Press any key. Kecil aja deh. Press any key to start running. Titik. Tanda seru 2 kali. Penting banget ya, harus ada tanda seru 2 kali. Behavior nggak usah dimasukin apa-apa. Apply aja. Oke. Ini semua yang ada ini kita bikin folder dulu. Taruh biarin. Kita bikin ini dulu aja deh. Dino. Kalau dapat jadi nyanyi sprite, kita kasih nama Dino. Maaf ya guys kalau saya udah ngantuk, emang suka begini nih bahasanya. Kita bikin dulu. Kita bikin date dulu aja kali ya. Yang ada nih 1 sampai 8. Date. Habis itu kita bikin, ini kasih kalian nama date. Kita add animation lagi, kita kasih nama duck. Wah, ini duck sama date bedanya apa? Ada nggak duck 1? Loh, duck 1-nya nggak ada. Nah lo. Oke, kalau nggak ada kita akalin aja guys. 3 sampai 11 bisa nggak sih? Harusnya ngurut sih. Nah, nggak bisa kan? Oke. Trik ini saya punya trik. Triknya gini aja guys. Di bagian sini tadi mana? Duck. Udah. Ini nih.
Duck sini sampai duck sini sampai 11. Saya rename, ganti namanya jadi duck 1. Wah nggak bisa ya kayak gitu caranya. Oke, manual duck 1, duck 2, duck 3. Ntar kalian saya kasih file yang bener deh, yang proper deh. 6, 7, 8, 9. Nah udah tuh, coba ya add sprite 1 sampai 9. Harusnya udah jadi satu folder. Sip, udah. Kalau udah, date-nya kita bikin ini deh 0,1 aja, tapi nggak usah di looping. Sip. Duck date udah, duck udah, jam. Jam ngaco nggak ya? Ih, nggak ada jam. Dinoran nih. Ya ada Dino. Ini ada nih Dino jam nih. Dino jam 10. Wah ngaco. Ntar dulu, banyak nama yang ngaco. Oke lah. Jam mana jam? Dino jam 1. Oke, kalau gitu ini Dino jam 2 gitu aja deh. 2. Hah? Unusable. Emang saya nggak rename-nya apa sih? 2. Yes. Ini berarti jadi 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dino jam 1. Mana tadi Dino jam 1 sampai Dino jam 7. Oke, jam udah ya. Bikin 0,1 juga. Wah, ini agak tricky banget. Oke, kita bikin idle-nya. Idle. Idle-nya berapa nih? 1 sampai 10. Oke, idle aman nih. Idle. Sampai 11 kah? Oh enggak, sampai 10. Oke, satu lagi run. Runnya lengkap gak ya? Harusnya aman. Udah, runnya udah selesai juga. Nah, kalau yang idle sama yang run, kita loop. Tadi yang idle mana? Kita loop 0,1 coba. Tampilannya jadi gimana sih kalau di loop? Preview. Oke, dia gini ya, gerak-gerak nggak jelas. Kalau yang ini coba kita loop 0,8 tuh kayak gimana ya, run? Iya jelek, ya udahlah ya. Tapi kita loop yang lainnya biar aja, nggak usah di loop. Kalau udah di iya ya. Ini harus kita kasih behavior. Yang pertama kita kasih behavior namanya platformer. Platform yang mana nih? Platformer karakter kali ya. Oke. Disable default control. Gravity-nya kita bikin 2300.
23.000. Max falling speednya ini ntar bisa sesuai pas kalian permainan. Kalau ada yang ngerasa kayak kayaknya nggak asik nih kalau dibikin gini, mau diubah boleh banget. Ini apa nih, ladder climb speed, kurang tahu. Oke, ini saya mengira-ngira aja guys. Ya udahlah, kalau udah di apply aja udah. Apalagi dynonya, oh iya dynonya default. Oh, wah PR nih. Berarti dia defaultnya dia pertama run dulu. Run itu default. Oke. Habis itu idle. Defaultnya idle. Apa sih, run idle. Terus jam. Run idle jam. Habis itu kita bikin duck deh. Oh ini duck ya. Duck. Ya duck yang paling rame sendiri nih. Oke, urutannya gitu ya. Baru bener nih. Nice. Di mana dinonya? Sebelah sini kali. Kok ngambang sih? Jangan dong. Nah, masa ngambang dinonya, nggak jelas banget. Oke, kalau udah, aduh pengen batuk. Kita kasih nama folder UI. Masukin ke dalam UI. Kecuali dino ya, itu biarin aja. Habis itu kita masukin apa lagi? Oh iya, ini nih masukin kaktus obstacle. Oke. Kita kasih kaktus 3. Sama aja sih, kaktus 30 kayak kaktus 3 sama aja sebenarnya. Ini kita bikin 0,025 kalau nggak salah tadi. Kita loop. Sudah, kita biarkan. Paling behavior kita kasih. Di behaviornya kita kasih namanya ada nggak? Destroy outside. Deletion itu apa ya? Nggak tahu. Delation. Kok saya tahu tapi nggak tahu ya? Gimana tuh ngejelasin nih? Nanti deh pas di kelas deh saya jelasin deh. Obstacle. Oke. Kita bikin lagi island obstacle. Di sprite kita kasih nama object island obstacle. Tadi mana island? Duck Island 2 kali ya. Oke. Nah yang ini kita harus bikin behaviornya sama tadi apa? Nah ini kita bikin 1000. Unseen-nya kita bikin 0. Apalagi ya? Oh sama ini, dia harus bisa diinjek guys. Berarti kita harus bikin platform. Normal platform. Let's be grab-nya nggak usah. Kayaknya udah. Kalau udah apply aja. Apalagi? Bikin apa lagi ya? Sprite lagi deh. Tulis aja bonus. Bonus objek. Bonus objeknya kita kasih nih, tau lah tuh gambar apaan. Kalau udah kita ini default. Aduh. Ini juga sama, kita bikin when apa tadi? Destroy apa nggak tahu. Nah ini
Kita bikin 1000 lagi. 0. Variable effect. Ini pakai variable gak sih? Kayaknya gak usah. Efek aja lah kalau yang ini mah. Efeknya kita kasih nama glow. Dia punya type-nya. Kayaknya udah gak usah diapa-apain, langsung apply aja. Apalagi bonus partikel. Oke, di bonus partikelnya ya bikin partikel lagi berarti. Partikel 2D aja. Nah, pakai apa nih bonus partikel? Bubble kali. Blue flame. Spark. Snow. Pixie dust lagi aja lah. Tapi kita kasih nama objeknya jadi bonus partikel. Kita bikin circle lagi. Size-nya kita bikin 3. Warnanya paling kita bikin jadi biru kali ya. Ya gini aja lah, birunya kita agak bedain. Start opacity kita bikin 204 juga biar sama kayak dust. Delete when ya itu aktif. Maksimum numbernya bikin 10 aja. Number of particle tank 10 juga. Minimum emitter 45. Spray con 90 aja. Gravity 0. Ini kita bikin 0,5. Bikin 100 aja. Flow particle per second 20. Biar gak terlalu banyak nyemprot-nyemprotnya guys. Jadi semprot-semprot gitu. Terus apa lagi ya? Nih, kita samain aja sama dust particle, cuma ada sedikit yang beda. Kalau udah di apply, tunggu, dia harus pakai biaya. Gak usah lah ya. Gak usah. Kalau udah, ya udah begini aja. Tinggal masuk ke codingan. Ya. Codingannya cukup panjang, jadi silakan disimak baik-baik. Yang pertama kita add new event, a condition at the beginning of the scene. Oke. Pertama kali dia scene di jalan suruh ngapain ya? Oh ya, ini si Dino. Change animation, ada nggak? Namanya apa? Animation by. Coba kalau change animation by name set. Gini aja deh. Nah, sip. Oke, abis itu kita bikin variable score-nya. Canggih. Change variable value-nya score. Si score yang tadi kita bikin di variable apa tuh? Loh, kok nggak ada sih? Loh, tadi astaga Tuhan. Tunggu. Berarti yang tadi kita bikin salah tuh. Skornya number. Terus kita, nyetrum lagi mic. Player name. Kita bikin teks. Ini yang 0. Kalau udah di apply. Berarti, tar lu. Ini ada yang salah. Oke ya. Ini kita set ke value-nya ke 0 dulu. Terus kita oke. Berarti tadi kita balik ke leaderboard. Di leaderboard kalau nggak salah kita bikin si skor ini. Set score value. Bukan ini maksud saya. Nah lo, kok jadi kesini? Bikin variabel tuh save lu. Variabel tuh di mana ya? Oh ini global variable bener. Tapi kalau scene variable, wah ini ngaco kan nih. You must enter. Wah jangan-jangan dia pakai yang score in lagi.
Saya cuma takutnya dia yang pakai ini tadi event, kan ada event yang event apa namanya? Event scene sama event global. Nah, event scene di mana nih? Tunggu. Nah, ini saya lupa beneran. Ini global. Oke. Ya kita lanjut dulu deh, kalau ada error juga ntar ketahuan. Tapi di sini gambarnya global ya skornya. Ini leaderboard. Wah. Bukan tadi kita pakai apa sih player? Oh ini nih. Player name ini. Player name yang global. Aduh gimana? Nah ketemu. Scene variable ini delete semua. Yang kita pakai dari global guys. Player name as a global. Nice. Cakep. Pokoknya kita pakainya global semua. Udah kayaknya ini doang nih tadi. Oke, lanjut ya. Beneran saya lupa itu. Oke. Sekarang kita ke attraction Dino mana nih? Dino kita kasih behavior terus gue sih. Nih, di active or active video ininya kita pilih yang no. Nah, jadi active behavior platformer of Dino-nya kita bikin no. Abis itu kita add action. Ini apa ini? Ke Dino kita change apa namanya? Object variable value. Iya, variabelnya initial x. Iya, kita bikin gini aja, initial x number. Oke, apply. Value-nya kita bikin dino dot x. X dong, bisa nggak? X yang mana nih? Nah udah. Sip. Apalagi add sub event. Ini kita bikin kalau device touchscreen berarti apa ya kata-katanya? Is device mobile device? Is a mobile device. Jangan, coba device dulu deh. Nah ini has touchscreen. Kalau udah oke. Jadi maksudnya nggak mesti mobile ya guys. Kalau misal bayangin kalau dia punya laptopnya bisa touchscreen, berarti dia bisa main di laptop touchscreen dong. Nah ya pengennya gitu. Jadi jangan mobile device tapi yang the device has a touchscreen. Score text-nya dulu. Mana tadi score text? Kita bikin teks. Teksnya gini aja. Touch to start running. Titik tanda seru 2 kali. Nah, sip. Oke. Terus kita hide tutorial sprite-nya. Tutorial sprite yang ini nih kita hide. Sip. Jadi dia nanyain kalau misalnya dia ada touchscreen ya udah tutorial yang di desktopin matiin. Tapi sebaliknya, ini bisa nggak di copy paste? Oke. Ini berarti kita invert. Kalau dia sebaliknya, maka ini dihapus aja. Yang kita hide ini malah yang touch ini loh, touchscreen jam apa dek? Touchscreen tutorial nggak ada. Loh, touchscreen. Perasaan saya tadi bikin touchscreen tutorial. Oh gini aja. Enggak. Saya punya ide. Ini di save dulu. Kita masuk ke game tadi, ini mana ya? Game ya.
Di game kita masuk ini deh guys, objek apa nih namanya, objek bebeh. Kita masuk objek group, kita bikin nih scene group kita bikin namanya touch screen tutorial. Oke. Apa nih, choose object ini. Touch screen tutorial tuh berarti ini, terus jam, duck, jam sama limit. Any object variable to the group. Ya begini aja. Loh. Oke ya. Apply. Touchscreen tutorial kita udah bikin. Tutorial object sekarang kita tambahin namanya apa ya tadi? Saya tadi sebut apa? Tutorial objects. Tutorial objects pakai S. Apa aja yang ada di dalam situ, berarti duck, jam boleh, duck, jam, duck, limit sama itu deh, limit satu lagi tutorial sprite. Oke. Variabel nggak kita masukin ya guys, kalau udah apply aja. Satu lagi moving object. Kalau di moving object, nah ini fungsinya buat obstacle kita nanti. Moving object. Oke, pakai S nggak ya? Moving objects gitulah. Yang kita masukin tuh si kaktus tadi, kaktus obstacle, platform, enggak, island, satu lagi apa? Bonus object. Nice. Di sini juga variabel nggak ada yang kita masukin, kalau udah apply aja. Baru deh di sini kita masukin touchscreen tutorial. Nice. Kita add comment lagi. Apa? Each object event group. No. Tunggu, saya lupa komen else tuh apa? Bukan else. Bukan. Kenapa JavaScript? Link external event bukan. Standard event bukan. While repeat comment. Ya udah kita bikinnya satu-satu dah. Game stat warna bisa nggak sih di change color gitu? Add enggak. Kita bikin event group lagi berarti, tapi ini di dalam sini ya, di dalam game stat. Kita kasih nama aja preparing to start. Preparing to start. Yang pertama kali kita adain itu berarti ini di dalam preparing to start ya. Oh iya. Kita berarti harus banyak nih. Bikin variabel baru kali ya. Coba deh. Variabel
bikin scene variable ada banyak nih. Scene variable ya ini ya. Obstacle type. Mana lagi? Game status. Apalagi yang kita harus bikin? Ini teks saja. Game statusnya teks. Teksnya preparing. Apalagi? Player name. Player name. Ini kita bikin teks kosong. Obstacle speed. Obstacle speed kita bikin 550 atau 600 ntar terserah. Obstacle spawn delay. Spawn delaynya kita bikin spawn delay. Iyalah, spawn delay kita bikin 2 coba. Apalagi ya? Cactus infield. Cactus infield kita bikin number terus 0. Satu lagi spawn cactus iya boleh infield. Ini bikin number 0 kalau udah apply. Sip. Berarti yang di sini yang kita panggil pertama adalah game status. Kan dia preparing. Preparing. Sip, oke. Actionnya nggak usah, tapi kita bikin ini. Sorry kita bikin or dulu. Kita bikin or bla 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 bla. Add sub conditionnya di sini any key press. Atau kita bikin touch. Mau coba cari deh. Mouse button press touch hold kayaknya ini deh. Oke. Left primary lah. Jadi kalau dia ngeklik kiri si button ya, maka dia action. Game statusnya kita ganti jadi playing. Berarti apa? Variable change variable value si game status kita set jadi salah mencet playing. Di situ kita masukin apa? Oh ini start the timer. Coba start ini ya, start or reset scene objek lagi scene timer. Timer name-nya aduh tipe banget. Obstacle spawn. Taruh ujung sini. Kita hide si tutorial objek. Mana tutorial objek? Nah ini. Oke. Animasinya kita si Dino animation by name kita ubah jadi run. Jadi Dinonya udah mulai lari. Setelah dia mulai lari baru kita aktif behavior. Dinonya dulu, klik Dino. Mana ya Dino? Aktif behaviornya yes. Platformernya platform gak usah deh.
Langsung play musik aja. Musik. Musiknya kita ganti ini desert musik. Sebenarnya musiknya bebas ya guys. Kalau mau pakai DJ kayak mau pakai apa juga bebas sih. Kita bikin 50 lalu kita loop. Repeat sound, yes. Nice. Tunggu, aduh kok jadi salah sih. Expand. Nggak bisa ya. Local variable. Oke deh kalau gitu. Udah ini lanjut dulu deh. Dikit lagi selesai guys. Ayo bisa. Duh saya ngantuk banget lagi. Preparing to start sampai sini udah selesai. Kita bikin event group lagi, dimana event group ini sejajar dengan save. Kita kasih nama yang ini playing the game. Nah mending kita bikin gini-gininya dulu deh guys. Sorry, replace jadi ya udah ini kita delete dulu. Event group lagi, kita bikin game loss. Dah, sekarang kita fokus di playing the game ya guys. Playing the game dulu nih. Di playing the game kita add event. Nah kita bikin variabel yang tadi game status jadi playing. Sip. Game status yang global kita jadikan dia playing. Kalau sudah, ini mic saya kagede ini. Kalau udah kita score text cuman ini di paling atas juga. Sorry guys. Score teksnya kita ubah jadi score. Sorry. Ditambah global variabel string. Sip. Kalau udah oke. Jadi kayak gini modelannya. Ini kita bikin sejajar guys. Kita langsung add action aja. Platform kita image offset yang X ya. Obstacle
obstacle speed kita kalikan dengan time delta, ada nggak? Time delta, sorry, delete lagi. Oke, kalau udah kita bikin lagi ke background. Tadi kan ke platform. Yang ini obstacle speed dibagi 500 dikali 60. Tunggu. Dikali delta, time delta. Kenapa 2 kali? Nah, oke. Bikin apa lagi? Nah, ini nih. Kita ke dash particle. Kita bikin emisi. Wow, minimal force ada nggak? Ada minimal force. Obstacle speed kita bagi 2. Oke. Sekarang tadi kan minimal, sekarang maksimal. Emission maksimalnya obstacle speed dibagi 2 ditambah 45. Oke. Masih kita tambahin lagi dash particle, kita tambahin flow. Get the flow 100 dibagi 100 tapi dikali obstacle speed. Nice. Apalagi yang harus kita bikin? Oke, kita buat event group sejajar dengan ini. Kita kasih nama Dino Movement. Di dalam Dino Movement kita change posisi kita jangan ini deh, Dino exposition. Nah, ini baru nih, kita bikin aja Dino dot. Nggak bisa ya, Dino dot initial x. Nice. Dino is on. Kita bikin sejajar dulu. Woi. Dino is on floor. Primary. Oke. Jika dinonya lagi di floor, actionnya biarin aja. Kita add sub deh. Add subnya kita kasih animasi dari si dino. Nah, animation finish. Dan kalau udah, wah, baru ingat lagi saya. Nih. Kita bikin external event. Kita kasih nama dash emitter setup. Oke, kita choose scene. Ini pilih game aja ya. Kita add new event,
position, trigger one. Nah, di trigger one kita itu object dino dot point x. Di dalam point x nya kita kasih dash projection. Kita copy, tapi point x nya kita ubah jadi point y. Sip. Layernya oh iya, layer juga kita harus bikin ini ya. Udahlah ke base layer aja pokoknya. Iya, kita harusnya nggak bisa ya. Oh bisa, kosongin. Kok baliknya ke ini lagi sih? Ya udahlah, biarin. Sekarang di dash particle kita change emisinya, emission angle. Nah ada. Ini kita bikin 180 derajat aja. Apa lagi ya? Dash particle. Angle-nya deh kita ubah. 0 aja ininya. Oke. Nah lo pakai yang mana nih? Ada nggak sih? Nah udah gini aja deh, kayaknya bisa. Iya, Z ordernya yang kita ubah guys. Kalau udah kita save dulu, kita balik lagi ke codingan game. Animation dino finish tadi kita belum masukin apa-apa. Di sini kita pilih si dino animation by name, kita ubah jadi run. Sip, udah ya kayak gini. Nah, bukan dong, ini sejajar. Kita kasih si trigger one. Sip. Trigger one-nya kita ini dash sorry. Iya bener kan. Dash particle-nya kita change position. Wah, yang mana nih? Position aja kali. Nah, X-nya tadi kita pastein yang ini. Ini tinggal kita ubah jadi Y. Gini ya guys, sama-sama satu. Kalau udah oke. Kok bonus dash particle start emisi. Oke, dino is on floor-nya udah. Sekarang kalau dino is on floor-nya kita invert, maka stop emisi udah. Stop. Sip. Ini jangan lupa nih trigger one.
pelajarin dulu terus kita kasih nama. Jadi kita kasih nama jadi sound deh. Sound horek. Di sound kedua. Loh kok Dino is jump. Apakah dinonya jump? Trigger one. Kita si dinonya kita ubah jadi animation by value. By value by name. Terus animationnya kita bikin duck. Oke. Oh iya, jangan lupa another one. At action yang dino is jumping kita bikin play sound. Jadi play sound kita cus jam.mp3 ada nggak? Nah, kita bikin volumenya 100 dan nggak di loop. Oke. Terus kita bikin apa lagi? Oh ini sudah jelas dong. Dino set animation by value by name. Sudah pasti dia akan melompat jump. Kalau misalnya dia ngedak, kita kasih play sound aja. Play sound. Ya cari ininya lah, lagi ngedak mana dak. Woi. Skip aja dah. Skip tuh apa ya? Ngepot ya. Jelek banget tuh bunyinya. Ngedrift. Skip. Oke, sound udah. Mari kita control. Di control. Kalau dia keypress deh. Ada nggak ya keypress? Kalau dia mencet, enggak, yang ini aja keypress. Kalau dia mencet up, maka dia bakal melompat. Si dinonya kita simulate jump key press yang mana ini? Simulate jump key press. Oke. Sip. Stop lagi. Nah, sekarang kita bikin romantis. Dino, kok Dino sih? Key press down. Jadi kalau dia mencet bawah, terus Dino is on floor, floor is lava. Nah kayak gini, Dino is on floor, terus trigger. Kita kasih trigger, maka dia akan melakukan si dinonya animation by name suruh ngedak. Habis itu dust partikelnya kita change apa ngomongnya, posisi dulu deh, posisi X, value nya dino di bounding box right, ada nggak bounding box right? Oke.
Oke, kalau gitu kita berikan lagi. Kalau dia klik kiri berarti pakai apa? Mouse button press, touch held, left primary. Kita kasih trigger. Antara kelilipan sama udah terlalu ngantuk, tapi nggak apa-apa. Oke, kita bikin attention-nya biarin aja tadi. Jam button, cursor, wow, yes. Itu jadi the cursor touch is on bla bla bla. Kita bikin lagi hal yang sama, tapi sekarang untuk si untuk sidak. Kalau jam button kita bikin simulasi dino simulate pressing jam key. Kalau ini ya udah otomatis dino animation by name. Itu sudah pasti kita pilih duck. Oke. Terus kita bikin si dino bounding box right. Tuh jadi kayak gini ya, change animation bla 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 bla. Oke, save dulu deh. Sekarang kita bikin score. Di score-nya kita bikin canggih variable value. Score-nya value-nya kita bikin kayak gini, round numbernya kita isi sama time delta dikali salah mencet, dikali 100. Tunggu, bukan sama dengan guys, tapi add. Nah, kita bikin gini guys. Kalau seandainya dinonya collision dengan bonus objek, bonus partikel ya, bonus objek, bonus partikel. Bonus objek. Kalau dia mengenai bonus objek, maka change variable value dari si score itu kita add 500. Nah, kayak gini. Change variable score add 500. Terus kita pilih si bonus partikel tersebut. Kita create an object, bikin jadi dino center X center Y. Nice. Apalagi oh iya, bonus partikel itu tadi si emission angel.
Angel lagi angle minus 90. Oke. Apalagi tuh? Kita delete deh bonus objeknya. Bonus partikel. Bonus objek kita delete. Bonus partikel. Oh iya, play sound. Apa ya, bonus kali, play sound bonus gitu mungkin. Jangan di loop, volumenya kita kasih 100 aja biar megah. Oke, kalau udah add action lagi. Sekarang di bonus partikel kita center di position. Dino center X, Dino center Y. Kalau udah oke aja. Oke, sampai sini skor udah. Save dulu. Oke, kita bikin obstacle spawn. Di obstacle spawn kita masukin, bikin variable value-nya. Variable value kita bikin obstacle speed, kita less than value-nya 2000. 20.000 lagi, 2000. Sip. Add action-nya kita change variable value-nya dari si obstacle speed, kita add time delta. Kita kali 8. Oke. Sekarang variable value dari obstacle spawn delay lebih dari enggak ada. Saya sambil mikir guys. Wah, gimana caranya nih? Konten itu artinya apa? Mengandung. Ini bisa less than. Obstacle speed. Emang kita waktu bikin delay apa sih? Oh, text number gak sih?
Cok saya tadi bikinnya. Maaf ya guys. Ini faktor udah malam nih. Emang saya juga lagi kurang tidur. Change variable value. Kita obstacle spawn delay. Subtract kita dari time delta dibagi 30. Sip. Kita bikin lagi. Value scene timer. Value scene timer ya. Oke. Timer name-nya kita bikin. Tadi ada obstacle spawn. Nah, greater than. Oke. Obstacle spawn delay. Obstacle. Nah, sip. Jadi kayak gitu tuh. Obstacle spawn delay lebih besar dari bla 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 seconds. Di sininya kita isi change variable dari ininya. Change variable dari type, obstacle type set to. Nah ini kita random in range. Ais kenapa 2 kali dah. Random float. Kok float sih? Random in range aja tuh 0 sampai 2. Oke. Habis itu kita start object timer ya. Scene timer. Obstacle spawn. Sip. Oke, di dalam sini kita bikin sub condition, di mana sub conditionnya itu kita bikin variabel dari obstacle type equals 0. Nah, kayak gitu tuh. Maka si kaktus obstacle kita create an object. Kita bikin gini guys, random in range 75 sampai 125. Lalu kita tambah sama scene window width kali ya, window width. Posisi Y-nya platform bounding X ya harusnya. Enggak dong, bounding box top base layer. Oke. Seperti itu. Nah, di bawahnya kita add bounce si ininya, kaktusnya. Kita ke kaktus lagi, kita masukin add force. Nah ini add a force. Kita bikin 180 biar ada ngeblur-ngeblurnya. Obstacle speed aja lah. Kita bikin permanen. Nice. Terus kita bikin lagi. Kan tadi kalau 0 ya guys. Sekarang kita bikin kalau misalnya variable value-nya untuk si type ini kita pilih satu. Tadi kan tipe 0 sama tipe 1. Sekarang yang tipe 1. Yang tipe 1 itu kita bisa si islandnya kita kasih yang tadi random in range lagi.
75 sampai 25. Kita tambah scene window width. Platformnya itu kita bounding lagi, bounding box top kita kurang 64. Kalau udah kita okein. Kita masih si island obstacle, kita change object variable value reward. Wah, ini harusnya kita tambahin aja lah. Reward kita tambahin number ya guys, rewardnya. Untuk value-nya random in range 0 sampai 2. Kita bikin si ininya add force. Nah, ini add force angle ya guys. Angle-nya 180. Obstacle speed permanen. Mirip sih sama yang atas, cuma bedanya kalau yang atas itu dia iya ya. Iya, yang ini juga salah kan. Harusnya add force angle juga. Nah, untung aja. Iya. Oke, sekarang saya pegel guys. Di dalam sini, di dalam satu ini kita bikin, bikin subnya island obstacle. Kita bikin, ada nggak? Nih, object variable value-nya kita bikin reward equal 0. Jadi kalau misalnya ini reward yang island object 0 sama 1 ya, nanti kita bikin ini, kita kayak tadi lagi, tapi yang ini objek bonus. Jadi si objek bonus kita create object, kita bikin sini island obstacle point X, maka dalamnya kita bikin reward up. Is island obstacle base layer. Oke, kita lanjut sama add force sama kayak tadi ya, si bonus object kita add force yang angle 180. Terus kita bikin obstacle speed, kita bikin permanen juga. Oke. Ini tinggal kita copy aja, kita pastein. Cuma bedanya yang ini kita ganti 1. Nah, di create objeknya itu paling kita ubah cuma di sini doang nih. Kalau yang tadi reward up, sekarang reward down. Gitu aja. Sorry. Down. Sip. Sama ya, bawahnya masih sama. Add bonus object permanen force angle 180 bla 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 pixel. Sip. Nah, obstacle 1 udah selesai. Kita bikin lagi sekarang untuk
obstacle 2 obstacle 2 apa namanya, obstacle type tapi yang kedua. Nah maksud saya itu ini kan 0, ini kan 0 1 2. Sekarang yang kedua kita buat seperti ini. Si cactus field change dulu deh, change variable value cactus infield. Nah satu kita bikin random in range 1 sampai 1, sorry, tapi kita tambah around ya bikin round gini aja. Claim, dimana claimnya kita bikin score dibagi 3000 0 4. Sip. Ini obstacle 2 nih. Di dalam obstacle 2 kita bikin gini. Ini kita replace nggak bisa ya, while. Nah jadi gini nih, ini di dalam obstacle 2 kita bikin while at conditionnya variable value dari si spawn cactus field kita bikin less than cactus infield. Oke, jadi kayak gini nih. The variable spawn cactus infield global kurang dari cactus infield. Kita add action yang di sini. Add action. Cactus obstacle-nya kita create an object, lalu di sininya kita pilih 100 ditambah scene windows width ya, ditambah spawn cactus infield dikali 70. Sorry. Nah, di bagian sininya tinggal kita bikin platform bounding box top. Kalau udah oke. Kita bikin lagi add action kalau seandainya si cactus object itu at force sama 180. Ini kita bikin obstacle speed lagi permanen. Oke. Lanjutnya kita change variable value di mana spawn cactus infieldnya itu kita add 1. Pusing. Nah di bagian sininya tinggal kita change variabel dari si apa namanya spawn cactus field 1 0. Ini di luar repeat ya guys. Kalau kalian perhatiin di luar repeat no. Oke, sampai sini ini udah kelar. Kita bikin obstacle spawn udah. Apalagi yang harus kita bikin?
Oke, obstacle spawn udah oke. Ya udahlah, kita tinggal bikin event group lagi, sejajarin deh sama si obstacle spawn, tapi kita kasih nama game over. Dimana game over kita bikin or. Kita bikin kondisi or. If one of these condition is true, maka saat conditionnya kita bikin si dino itu berkolisi, ada collisionnya sama si kaktus obstacle. Mana kaktus obstacle. Nah, terus kita bikin n ada kayak gini. Di dalam n-nya kita bikin at sub condition di sini si dino bercollision dengan kaktus lagi. Kaktus obstacle. Oke. Enggak dong. Ini bukan kaktus island. Kan tadi kaktus obstacle udah. Terus kita kasih ini guys. Masih di WhatsApp ini kita bikin si dinonya itu bouncing. Nah, yang mana nih? Button position aja kali. Dah. Equals. Nah, ini kita bikin island obstacle bounding box center Y kali deh, kita bikin center Y. Actionnya kita ngapain? Si dinonya kita abort tuh, abort current jump of dino. Lalu kita change ke dinonya dulu. Kita change, nggak ada ya, animation by name ada nih, dead. Terus kita ngapain lagi? Si game status. Iya, game status ya, change variable game status. Game statusnya bakal berubah jadi, kita bikin aja dead. Terus apa lagi? Kita pause timer deh. Yang mana nih? Pause timer scene. Pause a scene timer. Ya boleh. Obstacle spawn. Oke. Nice. Kita bikin sub condition, dimana sub conditionnya langsung add action aja. Kita pilih yang moving object, pick all in. Nah itu maksud saya. Terus balik lagi ke moving object, kita stop the object, save. Nah, ini kita bikin lagi play sound, choose file, dead. Kita kasih waktu 30 aja. Terus loopnya kita bikin no. Oke. Di dust partikelnya kita stop emisi deh. Kelar. Dah sampai sini game over udah kelar guys.
Terus apalagi yang perlu kita bikin? Nah, satu lagi deh. Sorry. Kita bikin romantis. Oh enggak, bukan ya. Di game Lost kita cukup bikin kayak gini aja guys. Nih yang tadi kita mau bikin game Lost. Di game Lost kita bikin variabel dari game status itu jadi dead kan. Game statusnya dead. Nah udah di dalam game status dead itu kita bikin set condition di mana animasi dari Dino itu kan dead. Terus Dino animation finish. Nah actionnya tinggal change the scene to leaderboard. Oke, kelar, semua kelar. Tinggal dicoba aja gamenya. Nanti di video berikutnya saya akan bikinin bugs-bugsnya. Kira-kira apa aja sih codingan yang bakal error nih dari codingan yang saya ajarin, yang saya tutor ini. Takutnya saya karena kondisi ngantuk jadi ada salah pencet atau typo teksnya jadinya ngaco. Nah untuk video selanjutnya saya bikin besok ya guys. Saya udah gak kuat, udah mulai ngantuk. Udah jam 1. Belum jam 1 sih, masih 12.44. Tapi asli saya udah ngantuk banget. Kayaknya saya perlu tidur beberapa jam karena besok pagi jam kok besok sudah udah ganti hari ya. Karena nanti jam 4 pagi saya sudah harus di lokasi doa. Jadi ya sudahlah guys. Selamat berjuang, selamat belajar. Kalau ada yang bingung tinggal chat aja ya. Kalau saya nggak, asal jangan chatnya di hari Sabtu dan Minggu guys. Pasti saya balas. Kalau di hari Sabtu dan Minggu itu agak slow respon saya. Thank you semuanya.